Puji Tuhan, Bapak Ibu, semua saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ibadah secara online ini kita akan mulai dengan doa dulu. Kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan campur tangan di dalam ibadah online ini. Kuasa Tuhan ada, hadiratnya ada, tidak mengurangi kuasa Yesus ada dalam kehidupan kita masing-masing, baik di rumah, di gereja. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sampai hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, campur tangan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, harinya Engkau Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Lewat kami mendengar suara firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Tolonglah kami semua, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan maksud-Mu di dalam setiap pribadi kita masing-masing ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, sucikan kami, layakkan kami semua. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan dosa kami. Tuhan sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami boleh terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berjudulkan Powerful God, atau kekuatan kuasa Tuhan, kekuatan kuasa Yesus. Kita baca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 10 sampai 11. Berbunyi demikian firman Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 10 dan 11 ini adalah bagian daripada nyanyian puji-pujian daripada seorang Raja Daud. Kalau kita mulai membaca di dalam ayat 7 itu sampai seterusnya, itulah nyanyian puji-pujian Daud kepada Tuhan. Dia berkata kepada Asaf, ayo ya bernyanyilah ya, untuk Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bermegahlah akan namanya. Yang kami tekankan di sini adalah carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Memang tidak salah kalau kita mencari kuasa Tuhan, ya, apalagi kalau kita mengalami sendiri dengan kuasanya Yesus, mujizatnya Yesus pada saat kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, sedih, penderitaan, sakit, penyakit. Manakala kita mengalami kuasa mujizat Tuhan, kita bisa bersyukur bergirang-girang. Ya. Sebagaimana Daud mengalami kemenangan daripada musuh-musuhnya. Demikian juga saudara dan saya pada pagi hari ini, ajaran firman Tuhan, kita disuruh carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Ya. Berarti kita bukan hanya sekedar untuk kita mengalami kuasa mujizat Tuhan, namun sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih lagi perlu mengenal dan mengerti akan kehendak dan rencananya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, memang rencana Tuhan dan rencana manusia itu sangat berbeda. Tapi satu hal kita bisa belajar. Kalau rencananya manusia
So pasti instan ya, maunya yang enak-enak gitu, yang cepat gitu ya. Sehingga ada mie instan ya. Gitu. Tapi firman Tuhan, kalau rencana Tuhan seringkali kita harus melewati proses. Prosesnya inilah yang manusiawi kita ini maunya jangan ya. Nah, kalau prosesnya enak ya kita mau, itulah manusiawi ya. Salomo pasal 19 ayat 21 juga berkata, banyaklah rancangan manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rencanakan banyak rencana-rencana ya, asal rencana kita yang baik, positif saja ya. Tapi lebih dari itu, hanya Tuhan yang menentukan, yang memberikan keputusan. Ya, itu sebabnya setiap rancangan kita, rencana kita bawa kepada Tuhan, kita sodorkan kepada Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan ya. Nah, bagaimana pengakuan seorang rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini pengakuan Rasul Paulus sendiri terhadap jemaat yang ada di Filipi. Yang ku kehendaki ialah ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Memang saudara-saudaraku, kita bukan hanya saja kita mencari Tuhan, itu harus ya, tapi lebih dari itu kita harus mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pengakuannya merasakan bahwa di dalam penderitaannya dia merasa sukacita dalam Kristus Yesus. Kita membaca bagian kedua sekarang. Kalau tadi itu firman Tuhan mengajar kepada saudara saya ya, Paulus saja mau melakukan kehendak Bapa ya, mengerti kehendak Tuhan. Yesus sendiri juga di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34, firman Tuhan berkata bahwa Yesus mengatakan kepada mereka ya, termasuk wanita Samaria, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu Yesus loh ya. Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga adalah anak manusia. Dia mau melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan saya, kita lanjut di dalam firman Tuhan. Carilah wajahnya selalu. Untuk kita mengerti kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri, kita perlu mencari wajah Tuhan. Artinya, kita mau dekat sama Tuhan. Kita mau memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Seperti seorang anak dan orang tuanya. Dan sebaliknya, maka anak itu mengerti akan kemauan bapaknya, orang tuanya. Dan sebaliknya, orang tua akan mengerti apa menjadi kemauan anaknya. Kalau suami istri itu memiliki komunikasi yang baik, ya, saling mengerti, memahami, karena hubungan yang intim, yang erat, maka suami akan mengerti kemauan istri. Dan sebaliknya, istri akan mengerti kemauan suami. Itu contoh yang gamblang, berkuasa. Kita perlu mencari wajahnya selalu. Ya. Bukan kalau kita
perlu saja kita datang. Kalau nggak perlu tidak, bukan sedemikian sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh, lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mencari wajah Tuhan selalu. Arti carilah wajahnya selalu, kita perlu berusaha. Ya, segala waktu itu adalah kita yang menentukan. Bukan kita ditentukan oleh waktu. Waktu itu kita yang menentukan. Banyak kesibukan, boleh, ya. Tetapi kesibukan itu adalah titipan Tuhan. Kita bisa bekerja, bisa berkarya. Ya. Kita harus bisa menyisihkan waktu untuk mencari wajah Tuhan. Kita mau hubungan erat sama Tuhan sehingga kita mengerti, memahami akan rencananya Tuhan atau kehendaknya Tuhan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Amin, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Seorang Petrus, ya, dan kuasa Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Ini yang sudah dialami oleh seorang Rasul Petrus. Pada waktu Petrus sudah bertobat, penuh dengan Roh Kudus. Maka kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat selanjutnya, banyak mereka murid-murid Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Salah satunya Petrus, sehingga saat Petrus berkhotbah, maka 3.000 jiwa bertobat. Karena apa? Karena Petrus memiliki kedekatan kepada Yesus, sehingga mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kuasanya Tuhan dinyatakan melalui Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8, ya, saat Petrus untuk sembahyang, maka di depan pintu gerbang indah ada seorang yang lumpuh diusung setiap hari di situ. Dan orang lumpuh ini minta sedekah, minta sesuatu, siapapun yang datang, ya. Tetapi saat Petrus datang lewat di situ dengan Yohanes, ya, Rasul pasal 3 ayat 6 dan 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punyai, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melompat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah yang tadi diusung. Petrus berkata, dan Yohanes, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punyai, di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada kuasa Tuhan yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes saat itu. Jadi kuasa Tuhan itu tetap masih ada, saudara-saudaraku. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, siangnya kita perlu carilah Tuhan dengan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Kesimpulan pada pagi hari ini adalah kita perlu mengenal Tuhan secara utuh, ya, bukan separuh, bukan seperempat, bukan kalau ada waktu saja dan lain sebagainya, tetapi secara utuh kita perlu saat-saat ini. Apalagi kesulitan di dalam dunia ini, saudara-saudaraku, kita tahu bagaimana situasi sekarang, ya. Mau mengenal Tuhan secara utuh dan berjalan di dalam kehendaknya, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan, ya.
maka kekuatan kuasanya pasti menjadi milik saudara dan saya. Dan selalu menyertai hidup kita untuk selama-lamanya. Bukan sekedar sekarang, enggak. Ya, itu janji firman Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Asal itu tadi, ya, beberapa hal yang kita sudah pelajari. Ya. Kita bukan hanya minta mujizatnya, tetapi kita lebih lagi untuk kita mengenal kehendaknya. Sebagaimana Rasul Paulus, sebagaimana Yesus sendiri melakukannya, sebagaimana Petrus setelah bertobat mengalami kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan itu tetap ada dari sekarang selama-lamanya. Setiap kita, marilah saudara dan saya, firman Tuhan selalu memberikan kekuatan. Firman Tuhan mengajar kepada kita masing-masing, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah. Rohani kita, iman kita perlu terus disirami hanya oleh karena firman Tuhan, sehingga kita mengerti dan kita bisa berjalan seturut kehendaknya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama kemarin sampai sekarang dan selama-lamanya. Itulah firman Tuhan, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita selalu mencari Tuhan dan selalu dekat kepada Tuhan, dan kita boleh intim kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan, tetapi kalau kami berjalan bersama-Mu, kami mencari Engkau Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dan kami boleh mencari wajah-Mu selalu. Maka disitulah Tuhan kami akan mengalami kuasa Yesus terus menerus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pendengar pelaku firman Tuhan yang baik. Dan juga Tuhan kami berdoa di antara anak-anak-Mu ya Tuhan yang lemah, yang sakit, yang susah, sedih, masalah, ujian, pencobaan, apapun yang mereka hadapi Tuhan, kiranya Engkau kuatkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Jikalau ada yang saat ini Tuhan ditambah usia Tuhan Yesus usia, kiranya Engkau berkati juga penambahan usia, lebih lagi dewasa di dalam Tuhan, baik anak-anak balita, anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, Bapak Ibu, semuanya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus bela pekerjaan-Mu, berkati jemaat-Mu, Bapa yang baik. Kalau sebentar anak-anak-Mu yang tinggal dan yang ada di rumah masing-masing, kiranya turunkan berkat daripada Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, penghiburannya terus menerus. Oh haleluya Tuhan, Engkau yang dipuji-puji. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi.